Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita bertemu dalam permenungan pribadi saya pada hari Kamis, tanggal 2 April 2020. Saya Yohanes Budiman, seorang pewarta dari BPK Keuskupan Agung Merauke. Dalam permenungan pribadi saya hari ini sesuai dengan kalender liturgi, bacaan Injil yang digunakan dalam kalender itu adalah Injil Yohanes bab 8 ayat 51 sampai dengan 59. Dari 9 ayat itu ada hal yang menarik menurut pribadi saya, yaitu ayat yang 51, di mana Yesus berkata demikian, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menuruti firman-Ku, ia tidak akan mengalami maut sampai selama-lamanya." Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, setiap orang pasti sudah mengalami perasaan suka maupun duka. Dan tentu perasaan itu ada kadar yang berbeda-beda setiap orang. Ada yang kadar dukanya itu atau sukanya itu hanya sedikit atau kecil, sehingga tidak begitu dirasakan dan tidak berdampak dalam perjuangan hidupnya. Tetapi ada juga yang mengalami suka dan duka ini berkepanjangan, sehingga sangat berdampak dalam kehidupannya. Dan oleh karenanya itu seolah-olah ia ditinggalkan oleh Tuhan. Padahal kalau kita ingin melihat secara mendalam, ternyata hidupnya sebenarnya jauh dari apa yang merupakan kehendak Tuhan. Artinya jauh dari apa yang difirmankan oleh Tuhan. Oleh karenanya itu di dalam kehidupan kita hari ini, berdasarkan firman Tuhan yang ada di dalam Injil Yohanes bab 8 ayat 51, ada satu keutamaan yang mesti harus kita perjuangkan, yaitu kesetiaan kita terhadap firman-Nya. Kalau dikatakan kesetiaan kita terhadap firman-Nya, berarti kita setia hanya kepada Yesus. Sebab firman-Nya tidak lain adalah Yesus sendiri. Seperti yang dikatakan di dalam Injil Yohanes bab 1 ayat 1, ia adalah firman. Oleh karenanya itu kesetiaan kepada firman berarti setia kepada Yesus. Dan kesetiaan itu harus sampai pada akhir zaman. Bahkan ketika Tuhan menjumpai kita pribadi lepas pribadi, kita dinilai oleh Tuhan masih dalam keadaan setia. Pertanyaannya sebagai refleksi, apakah kita mampu untuk tetap setia di dalam firman-Nya? Sedangkan dalam perjuangan hidup kita begitu banyak cobaan-cobaan hidup, tantangan-tantangan hidup. Dan ketika kita mengalami pencobaan itu, seolah-olah Tuhan meninggalkan kita. Seperti saat ini, kita dihadapkan pada cobaan yang begitu besar, yaitu kita melawan virus corona, yang sudah merenggut ribuan dari orang-orang yang dikasihi dan kita cintai, baik yang ada di dalam negeri maupun di luar negeri. Apakah kita tetap mampu untuk bertahan di dalam firman-Nya, di dalam kasih-Nya? Dan kepada orang-orang yang setia itu, Tuhan tidak akan meninggalkan dalam setiap pencobaan. Mengapa? Karena Tuhan kita Yesus sendiri pernah dicobai. Dan ia melawan pencobaan itu dan berhasil menang dari pencobaan. Itulah keutamaan yang mesti harus kita perjuangkan pada hari ini. Sehingga kita hidup di dalam ketetapan dan kebenaran firman-Nya. Oleh karenanya itu marilah kita mohon pertolongan Tuhan, agar Tuhan tetap memberi bantuan kepada kita, penopang kehidupan kita,
dalam setiap perjuangan hidup kita. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan yang Maha Kasih, kami bersyukur atas penyelenggaraan kehidupan-Mu pada hari ini. Kami mohon topangan-Mu oleh tangan pengasihan-Mu agar kami lepas dari pencobaan. Agar kami tetap berusaha untuk setia terhadap firman-Mu. Agar kami tidak melepaskan diri dari kasih-Mu yang telah memegang diri kami dalam seluruh kehidupan. Lindungilah kami dari segala mara bahaya. Jauhkanlah kami dari upaya-upaya untuk memisahkan daripada-Mu, dan sehingga kami tetap setia. Oleh karenanya itu kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam penyelenggaraan ilahi-Mu, di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Semoga kita diberkati oleh Tuhan, dan berkat itu berbuah untuk menjadi berkat bagi orang lain. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.